Selamat malam, sudah hadir kembali pada sesi ketiga, pertemuan ketiga sesi Gereja Ramah Anak. Nah, dalam upaya membangun paradigma yang benar, dan kita akan mempercakapkan tentang membangun paradigma perlindungan anak. Hadir di tengah-tengah kita secara khusus Pendeta Yoel Indrasmoro, Koordinator Bidang Gereja Ramah Anak di PAB Nasional, Jaringan Peduli Anak Bangsa. Hadir juga Pak Beni Lumi, Wakil Ketua Pengurus CPAB Nasional. Dan kemarin kita sudah mendengar beberapa hal yang menjadi wawasan pengalaman dan pengetahuannya. Dan secara khusus, pertemuan kita malam ini, seri ketiga Gereja Ramah Anak, kita mempercakapkan membangun paradigma perlindungan anak. Ada dua hal yang akan kita percakapkan, Ibu Bapak, teman-teman, kakak-kakak. Satu, kita akan mempercakapkan paradigma perlindungan anak dari perspektif Alkitab. Itu nanti Pendeta Yoel akan menolong kita. Lalu sesi kedua akan mempercakapkan paradigma perlindungan anak dari perspektif Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nanti Pak Beni Lumi akan menolong kita memberikan wawasan dan pengetahuan dan pengalamannya. Kita akan mulai pertemuan kita pada malam hari ini. Saya akan menolong membuka dengan doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih sudah memberi kesempatan kepada kami melakukan pertemuan kami yang ketiga, mempercakapkan tentang Gereja Ramah Anak. Terima kasih Pendeta Yoel, terima kasih Pak Beni yang sudah hadir bersama kami. Begitu juga terima kasih untuk Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak yang setia mengikuti percakapan ini. Kami percaya Bapak, Tuhan Yesus, Roh Kudus hadir bersama kami sehingga percakapan ini menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Iya, saya Yoel Indrasmoro. Terima kasih boleh sharing, dan karena sharing maka nanti kita bisa bercakap-cakap di sekitar paradigma perlindungan anak dari perspektif Alkitab. Ya, saudara, ya, jadi minggu lalu Gereja Ramah Anak adalah gereja dengan sistem pelayanan holistik yang menjamin terpenuhinya hak anak dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, kerentanan, diskriminasi, baik di lingkungan gereja, lembaga pelayanan milik gereja, dan keluarga. Itu minggu lalu kita membicarakan itu. Dan bicara soal anak dalam perspektif Alkitab, maka ada 3 hal yang bisa dicatakan. Tentu ada banyak hal lain. Yang pertama adalah bahwa anak bermartabat, anak berharga, anak berpotensi. Iya, jadi kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 27 jelas, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan kalau sudah begini, kita tahu bahwa dicipta menurut gambarnya berarti seperti dirinya sendiri. Kalau kata Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, menurut gambarnya berarti memiliki hubungan istimewa dengan Allah dan mewakili Allah di bumi dengan berkuasa atas makhluk lain. Jadi bicara soal menurut gambarnya, jelas di sini bahwa tak hanya orang dewasa, anak bermartabat karena diciptakan juga segambar dengan Allah. Jadi karena itu memperlakukan anak secara bermartabat merupakan keniscayaan. Aneh rasanya kalau kita tidak memperlakukan anak secara bermartabat. Kenapa? Karena dia adalah gambar Allah sendiri. Jadi anak bermartabat itu bukan karena prestasi atau kelebihan fisik atau hal yang lain yang seringkali dilihat oleh manusia, namun karena mereka diciptakan Allah seperti dirinya sendiri. Ya, di dalam diri seorang anak terdapat citra Allah. Jadi ketika kita melihat anak, maka kita bisa menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa di dalam dirinya terdapat citra Allah. Sehingga anak tidak boleh dibeda-bedakan, baik berdasarkan kelamin, kondisi fisik, suku, adat istiadat yang melingkupi anak di mana dia tinggal. Mudahkah? Jelas tidak. Ya memang akhirnya ada beberapa kawan yang anaknya satu saja lah, supaya dia tidak membanding-bandingkan begitu ya. Kalau anak lebih dari satu pasti ada kemungkinan membandingkan. Ya,
Yang juga menarik adalah bahwa anak bermartabat itu sejak masih dalam kandungan. Jadi berkait dengan anak, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak itu min 9 bulan sampai 18 tahun. Jadi sejak dari dalam kandungan, anak itu ya anak. Anak itu bermartabat. Ya ini Mazmur 139 ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Sehingga saya berani berkesimpulan, Allah membentuk kita, Allah menenun kita, dan orang tua manusiawi bertanggung jawab memberikan asupan gizi seimbang sejak dalam kandungan. Jadi sejak dalam kandungan, orang tua harus memberikan makanan yang seimbang, gizi seimbang, itu dalam rangka memperlakukan anak secara bermartabat. Jadi kalau ada orang tua yang tidak mengindahkan ini, makan semaunya, pasti tidak memperlakukan anak secara bermartabat. Bahkan ada ibu-ibu yang sakitnya kayak apapun, kalau dia sedang mengandung, dia tidak akan tidak akan makan obat atau minum obat karena takut kalau itu akan mempengaruhi pertumbuhan janinnya. Dan yang menarik adalah ini kisah kisah Advent ya, Minggu Advent ya. Jadi Elizabeth sudah mengandung, lalu Maria merasa perlu untuk mengunjungi. Dan yang menarik adalah Elizabeth berkata, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Nah, menurut saya ini juga menarik bahwa memberikan salam atau suasana damai kepada janin juga tindakan memperlakukan anak secara bermartabat. Jadi dan Alkitab memperlihatkan gitu ya. Ini juga yang menarik bahwa Elisa ketika dia baru saja diberi mandat oleh Elia yang naik ke surga, maka dia melakukan tindakan menyehatkan air di Yeriko. Jadi dikatakan oleh Elisa, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Jadi manusia mempunyai hak hidup sejak awal hidupnya. Dan yang menarik adalah Elisa merasa perlu menyehatkan air Yeriko agar tidak lagi terjadi kematian atau keguguran bayi. Jadi jelas dari ayat-ayat ini anak dipandang sebagai anak yang bermartabat, sehingga kita harus menjunjung martabat itu setinggi-tingginya. Nah, ini lain lagi, kisah Hana. Saya selalu suka dengan Hana karena dia mendapatkan Samuel, menamakan anaknya Samuel, anak pertamanya, yang artinya aku telah memintanya daripada Tuhan. Dan yang menarik adalah karena dia merasa ini anak adalah anak spesial yang telah dia minta daripada Tuhan, itu arti Samuel, maka ketika suaminya mengajak dia untuk pergi ke Silo, Hana bilang begini, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap kehadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Menarik saudara, bahwa Hana merasa perlu kagak usah ke Silo dulu lah. Kagak usah memberikan persembahan korban lah. Karena apa? Karena anaknya harus dirawat dengan baik. Nanti kalau sudah cerai susu, maka dia akan menyerahkan kepada Tuhan sendiri anaknya itu. Jadi jelas saudara bahwa Hana pun merasa perlu mengembangkan, kalau untuk kawan-kawan KPPPA ini ya, 1000 hari kehidupan gitu ya. Jadi tidak saja melahirkan anak, tapi juga bagaimana anak itu mesti dirawat dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena Allah. Kalau dalam kitab Mazmur dikatakan, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah mahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dalam diri anak-anak juga ada kemuliaan dan kehormatan Allah. Jadi kalau kita melindungi anak, kalau kita merawat anak, itu berarti kita sedang menilai dia sebagai pribadi yang memang merupakan citra Allah sendiri, pribadi yang harus dimuliakan dan dihormati karena Allah menciptakannya. Sekali lagi, anak berharga di mata Allah.
Tuhan Yesus juga menghargai anak-anak dan memprioritaskan anak-anak ketika para muridnya tidak punya waktu untuk mereka. Dia membela anak ketika mereka dihalang-halangi oleh muridnya untuk datang kepadanya. Ya, ini sebetulnya hal yang wajar ya. Waktu itu kan Tuhan Yesus capek gitu ya, sedang berdiskusi keras dengan orang-orang yang datang untuk berbantah-bantahan dengan dia, dan lalu ada datang anak-anak. Lalu para murid merasa Yesus harus istirahat, tapi Tuhan katakan, jangan halang-halangi mereka. Nah, saya nyanyi ya. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil dapat masuk juga. Pintu kerajaan Allah dibuka agar yang kecil, justru yang kecil dapat masuk juga. Jadi yang kecil boleh ikut, jangan diganggu. Ini terjemahannya bagus sekali. Biarlah semua orang datang kepadaku, yang besar pun boleh ikut, jangan ragu-ragu. Asal hatinya rendah, bagai anak jua. Untuk yang dewasa pun, pintuku terbuka. Ya, ini menarik bahwa anak orang tua kedua-duanya diterima oleh Allah. Saudara, Tuhan juga mengingatkan murid-muridnya untuk tidak memandang rendah anak-anak. Dikatakan barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini, maka biarlah batu kilangan diikatkan pada lehernya dan ia ditenggelamkan dalam laut. Mengapa? Karena anak itu berharga. Allah menghargai anak itu. Kalau Allah menghargai anak itu, aneh rasanya kita tidak menghargai mereka. Ya, ini Mazmur 127 dikatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi anak merupakan milik Allah yang berharga, milik pusaka Allah yang dianugerahkan kepada orang tuanya. Sehingga memelihara anak merupakan berkat yang diberikan orang tua ilahi kepada orang tua manusiawi. Orang tua manusiawi tak boleh lepas tangan dalam pengasuhan anak mereka. Jadi kalau dalam Alkitab IMK tidak dikatakan anak lelaki, tapi semua anak harus diperlakukan setara karena semuanya anugerah Allah semata. Nah, ini kata-kata Tuhan Yesus. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Saudara, Maria dan Yusuf pasti tahu tempat anak sulung mereka adalah di bait Allah. Dengan mengatakan begini, Tuhan tidak mengatakan bahwa setiap anak tak hanya punya orang tua manusiawi, tetapi punya orang tua ilahi. Setiap anak adalah anak-anak Allah. Itu jugalah makna bermartabat dan berharga tadi. Ya, perintah pertama bukanlah menguasai bumi sebagaimana dirancangkan, tapi mendapatkan keturunan. Allah manggil Adam dan Hawa sebagai persekutuan dalam status orang tua, bapak dan ibu. Allah menganugerahkan mandat keorangtuaan bagi setiap orang yang dia percaya menjadi arsitek jiwa anak. Saudara dan saya, orang dewasa, diberi mandat ini. Jadi sekali lagi, supaya pengelolaan bumi hanya mungkin kalau saudara dan saya menyiapkan generasi berikut. Jadi orang tua dipanggil Allah untuk mempersiapkan anak-anaknya menjadi generasi yang sehat jasmani dan rohani, cerdas dan tulus, mengasihi Allah sesama juga alam. Orang tua dipanggil untuk memberikan suasana kondusif bagi pertumbuhan anak mereka. Anak perlu dipersiapkan untuk tak hanya mampu, tetapi juga mau mengusahakan dan melihara bumi. Kalau lihat konteksnya ini bagus sekali. Jadi ketika kita gereja Ramaan, artinya kita sedang membuat bumi ini lestari. Kenapa? Karena butuh generasi-generasi yang memang mampu melestarikannya. Keberlangsungan bumi terkait dengan pola pengasuhan anak. Orang tua perlu menjalankan mandat Allah dalam status mereka sebagai orang tua dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, dan setepat-tepatnya. Ini salah satu contoh betapa anak itu berpotensi. Miriam
kakak Musa, ketika dia melihat Putri Firaun terpesona dengan adiknya, maka Miriam keluar dan bertanya, akan kupanggilkah bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri. Saudara, yang menarik adalah Miriam penuh dengan percaya diri. Dan menurut saya dia seorang komunikator yang baik. Kita tidak tahu Miriam ngomong pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Ibrani, kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu dia penuh percaya diri. Dan dia komunikator karena dia meletakkan keputusan pada diri Putri Firaun. Namun dia menolong sang putri untuk mewujudkan keputusan itu. Dia hanya bertanya. Dan yang menarik adalah strategi macam ini mungkin buah dari pola pengasuhan Amram dan Yokebed. Nah, pelayan istri Naaman juga begitu. Dia tahu tuannya sedang sakit kusta, maka dia bertanya pada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara, hamba ini tanpa nama, tapi dia punya itikat, dia punya inisiatif. Dan yang pasti dia mengasihi dan memberi yang terbaik bagi tuannya. Padahal dia budak, padahal dia bangsa yang tidak disukai oleh tentara Arab saat itu. Dan dia percaya nabi yang di Samaria mampu dan mau menyembuhkan Naaman. Imannya terberwujud dalam tindakan. Saudara, padahal dia kan nggak nanya sama Elisa, boleh nggak Naaman datang kepadanya? Dan mungkin dia akan terkejut ketika akhirnya Elisa pun nggak mau bertemu dengan Naaman, hanya menyuruh untuk berendam di Sungai Yordan. Tapi yang menarik adalah seperti Miriam, dia memberikan keputusan kepada nyonyanya. Saya nggak tahu siapa anak ini, kita nggak tahu namanya. Tapi tampaknya dia sungguh-sungguh mengasihi tuannya, yang beda bangsa bahkan musuh bangsanya. Dan sebetulnya setelah ini ada perintah usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Pada hemat saya, anak ini sudah mengusahakan kesejahteraan kota. Dan imannya ini berwujud dalam tindakan. Ini kisah Yesus. Bagaimana dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Saudara, belajar yang baik dimulai dengan mendengarkan yang baik. Kalau saudara dan saya mampu mendengarkan, maka kita akan dimampukan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baik. Pertanyaan yang baik akan mendapatkan jawaban yang baik. Pertanyaannya, mengapa Yesus, Miriam, dan hamba perempuan Naaman itu bisa begitu? Sekali lagi, kemungkinan besar karena pola pengasuhan. Jadi sekali lagi saudara, anak itu bermartabat. Setiap anak adalah anak Allah, berharga. Setiap anak adalah karunia Allah, berpotensi. Setiap anak punya potensi, juga difabel. Saya suka dengan kata difabel ketimbang disabilitas. Disabilitas artinya tanpa kemampuan, difabel berarti different ability, punya kemampuan yang berbeda. Nah, panggilan gereja adalah ketika anak diberi ruang, kita akan tercengang-cengang dengan dampak yang dihasilkannya. Perhatikan Miriam, perhatikan perempuan, anak gadis istri Naaman. Perhatikan Yesus. Jadi gereja dipanggil untuk beri ruang bagi anak untuk berteologi. Kalau dalam bahasa KHA gitu ya, partisipasi anak. Kita bisa melakukannya. Misalnya kalau gereja nanti gereja kita bikin tempat ibadah untuk anak-anak, kita bisa bertanya kepada mereka, warnanya maunya apa ya? Nah, dari situ anak-anak bisa terlibat partisipasi. Dan inilah juga wujud nyata gereja ramah anak. Saudara, ketika kita mewujudkan gereja ramah anak, sebetulnya kita sedang berusaha bertindak seperti Yesus. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah, kemudian memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah. Jadi gereja ramah anak adalah gereja yang menempatkan seorang anak di tengah-tengah kita untuk diperhatikan, untuk dipeluk, untuk disayang, untuk dikembangkan. Dan ya itu salah satu hal praktis dari gereja ramah anak.
kita dipanggil, saudara, untuk menempatkan anak sebagai pusat pelayanan gereja. Jangan tempatkan anak di pinggir, karena Tuhan saja menempatkan anak-anak di tengah. Para pemimpin gereja dalam menjalankan kepemimpinannya perlu memiliki perspektif yang responsif terhadap kepentingan anak. Jadi kalau saya ditanya apa sih gereja ramah anak, singkatnya adalah gereja yang menempatkan anak di tengah. Anak menjadi pusat perhatian. Artinya anak diperhatikan dan kita tidak boleh lupa kata dasarnya adalah hati, gitu ya. Jadi harus hati-hati dalam berlakukan anak. Karena apa? Karena Allah sendiri punya visi. Ya, visi Allah adalah jalan-jalan itu akan penuh dengan anak laki-laki dan perempuan yang bermain-main di situ. Atau anak yang menyusui akan bermain dekat liang ular tedung. Ini visi Allah bagi anak. Dan menurut saya ini bisa kita wujudkan di dunia ketika gereja mulai menjadi gereja yang memang membuat anak nyaman, senang, merasa diterima, dan akhirnya bisa berkembang. Saudara, nah ini pertanyaan reflektif. Siapakah anak? Atau di manakah tempat anak dalam gereja kita? Pertanyaan kedua, apakah anak juga termasuk kawanan domba Allah? Apakah fokus pelayanan para pemimpin gereja cukup berimbang antara warga jemaat dan warga jemaat dewasa, warga jemaat anak dan warga jemaat dewasa? Bagaimana gereja biasa menyebut anak-anak mereka? Anak sekolah minggu atau warga jemaat anak? Tentu tidak ada yang salah, tapi ya mungkin baik kalau kita menyebutnya sebagai warga jemaat anak. Bagaimana pula dengan sebutan ibadahnya, sekolah minggu atau ibadah anak? Siapakah pemimpin ibadahnya? Apakah mereka memiliki kapasitas rohani dan teologi yang memadai? Apakah anak dilibatkan dalam ibadah? Apakah gereja kita memiliki visi bagi warga jemaat anak? Ini banyak pertanyaan. Nah, ini sekedar cerita, saudara. Jadi, anak sekolah minggu di gereja kami sudah sekitar 20 tahunan ya, kita istilah itu diganti dengan warga jemaat anak. Lalu sekolah minggu menjadi ibadah anak. Dan ibadah terbuka untuk semua warga jemaat anak termasuk difabel. Dan di gereja kami untuk ibadah anak itu hanya orang dewasa yang berkhotbah atau orang dewasa hanya berkhotbah. Tetapi mulai dari penyalaan lilin sampai akhir penutupan mematikan lilin semuanya dilakukan oleh anak. Anak yang baca Alkitab, anak yang persembahan, anak yang berdoa. Dan kalau saudara perhatikan, anak yang berbaju biru ini penyandang autis. Dan dia tentu nggak bisa membaca, tapi tugasnya adalah menyalakan lilin dan akhirnya mematikan lilin. Tapi bagi anak difabel tentu ini bukan hal yang mudah. Dan kami beruntung, gereja kami ada seorang pendamping kami juga difabel netra. Sehingga anak-anak biasa melihat anak difabel karena pendampingnya juga difabel. Jadi terbiasa. Jadi terbiasa gereja kami ketika lagi ibadah anak itu tiba-tiba ada anak yang emosional sendiri gitu ya, dan yang lain nggak merasa perlu risih karena memang autis kadang-kadang dunianya berbeda begitu ya. Dan ini kalau lagi menyalakan lilin, yang lainnya menunggu dengan sabar bahwa ibadah akan dimulai. Dan gereja kami memang sudah kami merasa perlu untuk membuat sakramen perjamuan bagi anak, tetapi kami merasa perlu pertahankan perjamuan kasih. Jadi perjamuan kudus bagi anak itu di atas 10 tahun, kami mengadakan katekisasi selama 10 minggu, 10 kali pertemuan. Tapi untuk anak di bawah 10 tahun, kami memberikan pelayanan perjamuan kasih. Mengapa? Karena kami merasa perlu tanggung jawab terkait dengan sakramen perjamuan. Lalu yang kedua, yang boleh sakramen perjamuan itu kan anak yang sudah dibaptis. Lalu bagaimana dengan anak yang belum dibaptis? Sehingga kami merasa perlu tetap mengadakan perjamuan kasih. Di Sinode GKJ sendiri hanya gereja kami yang tetap mempertahankan perjamuan kasih. Sedangkan gereja yang lain sudah ada yang melakukan sakramen perjamuan anak, tapi juga ada yang tidak melaksanakannya sama sekali. Jadi kami ada 3 perjamuan. Perjamuan kasih, sakramen perjamuan bagi anak, dan sakramen perjamuan bagi orang dewasa. Ya, jadi ya sekedar cerita tadi saya ngobrol dengan Pak Himawan gitu ya. Jadi Gereja Kristen Jawa Jakarta akhirnya
3 tahun ini sudah punya pendeta kategori anak, remaja, dan pemuda. Mendampingi anak, orang tua anak, dan pendamping anak. Artinya mendampingi anak, remaja, pemuda yang dibebas tugaskan. Ada pendeta ini, saya diberi kesempatan untuk melakukannya. Dan saya bersyukur saya boleh punya kesempatan itu. Karena harus diakui, saya selama jadi pendeta, belum pernah tuh mendoakan anak gitu ya. Kecuali kalau orang tuanya itu minta gitu ya. Tapi ketika saya diberi tugas ini, maka kalau ada anak sakit, anak berantem sama orang tuanya, maka bagian saya adalah mendampinginya. Kenapa? Karena saya sendiri bebas tugaskan. Jadi kalau ada orang meninggal, maka orang tua yang meninggal itu urusan pendeta lain. Apakah mudah? Tidak. Karena kami pendeta kategori anak, remaja, pemuda itu mesti menyiapkan 3 ibadah kan. Dengan pendeta yang lain mungkin hanya fokus pada ibadah umum. Jadi ini yang sekedar sharing dari saya. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Nanti kita bisa lanjutkan dalam percakapan. Ya, Bapak Ibu, saya melengkapi yang tadi Pak Yoel sudah sampaikan, gitu. Tetapi kita coba mau melihat ini dari perspektif undang-undang. Ya, kalau sebentar, kalau kemarin kita sebenarnya sudah sedikit disinggung ya oleh Mas Anil waktu tanggal 24, tapi saya sedikit review saja sedikit ya. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita melihat sebuah benang merah dari sebuah konvensi hak anak yang ini memang menjadi acuan sumber dari nanti turunannya ke undang-undang, ke kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia sampai pada kebijakan gereja ramah anak yang sedang disusun ya oleh pemerintah bersama aras-aras gereja. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat 25 Agustus 90 Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak. Ya. Nah, artinya konvensi itu kan sebuah perjanjian internasional yang tertulis, gitu ya. Dan kalau sebuah negara sudah meratifikasi, berarti negara itu sudah menyatakan untuk mengikatkan diri secara penuh dalam sebuah konvensi. Ya. Nah, sehingga ada 3 konsekuensi yang harus dilakukan oleh sebuah negara, ya, termasuk Indonesia, gitu ya. Pertama, membuat regulasi, ya, itu dalam bentuk undang-undang, salah satunya. Yang kedua, mensosialisasikan, ya, tentang hak anak, tentang perlindungan anak, ya. Dan yang ketiga adalah membuat laporan. Jadi sampai sekarang Indonesia masih terus harus membuat laporan secara periodik ke Komisi Anak di PBB. Ya. Nah, kalau kita lihat sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak tahun 90, baru 12 tahun kemudian kita berhasil menyusun Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Yang sekarang ini sudah pada revisi ketiga kalau nggak salah, gitu ya, revisi ketiga. Jadi, nah jadi kalau Bapak Ibu, kalau Konvensi Hak Anak ini memang tidak mengatur langsung ya, tidak bersinggungan langsung dengan kita sebagai individu, sebagai lembaga masyarakat, gitu. Tetapi memang rohnya dari Konvensi Hak Anak ini, poin-poin yang ada di Konvensi Hak Anak ini yang memang perlu kita pahami, karena itu nanti turunannya ke Undang-Undang Perlindungan Anak yang ini mengikat untuk kita sebagai warga negara, mengikat untuk gereja, mengikat untuk lembaga-lembaga, gitu ya. Nah, sehingga kenapa kita perlu belajar tentang Konvensi Hak Anak, karena di situ sumbernya nih, gitu ya. Sumbernya seperti apa nanti kita kemarin Mas Anil juga sudah sampaikan. Nah, dari Undang-Undang Perlindungan Anak itu, Bapak Ibu, turunlah berbagai produk-produk kebijakan. Ya. Nah, salah satunya adalah yang ini memang menjadi mandat dari Undang-Undang Perlindungan Anak revisi ke-2, ya, 35 tahun 2014, bahwa setiap pemerintah daerah harus mengembangkan kebijakan kabupaten kota layak anak, ya.
di mana itu merupakan sistem. Jadi perlindungan anak itu merupakan sebuah sistem, di mana seluruh bagian yang ada di pemerintahan, ya, jadi misalnya ini bukan hanya tugasnya dari Dinas PPPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tetapi semua dinas yang ada di kabupaten kota itu harus punya program anak, harus mendukung upaya perlindungan anak dan pemenuhan anak. Ya. Misalnya kalau dinas pendidikan sudah pasti, ya. Kalau dinas kesehatan sudah pasti. Nah, kalau dinas tenaga kerja bagaimana, Bapak Ibu, kaitannya, gitu ya? Nah, ada kaitannya juga bagaimana dia mencegah supaya tidak ada anak yang dieksploitasi, pekerja anak, gitu ya. Nah, kalau dalam aturannya secara internasional ada beberapa pekerjaan yang istilahnya pekerjaan terburuk bagi anak yang tidak boleh dikerjakan oleh anak. Misalnya anak ada di industri pertambangan, itu nggak boleh, gitu ya. Nah, itu nanti kita belajar sendiri. Tetapi yang saya mau katakan adalah bicara perlindungan anak dan pemenuhan anak-anak ini pendekatannya sistem, Bapak Ibu. Itu kenapa nanti kalau kita bicara gereja ramah anak, ini juga pendekatannya sistem. Tidak parsial bahwa bicara gereja ramah anak ini urusan komisi anak. Oh, ini hanya urusan komisi remaja. Bidang lain nggak ada kaitan. Pasti terkait, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita bersyukur dalam kebijakan kabupaten kota layak anak, ini dimulai dari 2006, mulai piloting project, gitu ya. Terusnya sampai ada peraturan menteri, dan setelah sekian lama kita tunggu-tunggu, kami yang bergerak di bidang perlindungan anak nih nunggu-nunggu, baru akhirnya tahun 2001 keluar Perpres, gitu ya. Jadi kalau selama ini kesulitannya adalah tiap-tiap kementerian belum tentu mau, gitu ya, untuk mendukung upaya perlindungan anak. Tetapi dengan adanya Perpres 25 2001 ini, seluruh kementerian sekarang, gitu ya, harus ikut, gitu ya. Jadi misalnya Kementerian Pariwisata, apa kaitan Kementerian Pariwisata dengan perlindungan anak? Ya. Nah, Bapak Ibu, banyak sekali kaitannya. Kenapa? Di tengah perkembangan industri pariwisata di sebuah kabupaten kota, kerentanan terhadap eksploitasi seksual anak meningkat karena banyak turis datang, turis asing datang, banyak, semakin rentan anak-anak. Sehingga kalau Bapak Ibu bisa bayangkan ya, sebuah waktu 2019 saya ke Toba, gitu ya, ketemu sama teman-teman beberapa penggiat anak di sana, di mana pemerintah sedang menggencar-gencarkan pembangunan sektor pariwisata di sana, gitu ya. Lalu kita coba mapping, gitu ya, bagaimana kesiapan gereja, bagaimana kesiapan LSM di sana, bagaimana kesiapan pemerintah daerah untuk memberi perlindungan kepada anak-anak. Nah, itu ternyata cukup mengerikan, Bapak Ibu. Jadi bisa bayangkan ya, begitu arus pariwisata dibuka, pembangunan pariwisata dibuka besar-besaran, ya, gereja tidak siap, gitu, tidak punya paradigma perlindungan anak, gitu ya, lalu juga pemerintahnya juga tidak punya, wah itu yang namanya eksploitasi seksual anak, pekerja seks anak itu akan sangat meningkat, gitu ya. Nah, ini banyak sekali ancaman-ancaman. Jadi di balik sektor pariwisata yang begitu menggiurkan, ada ancaman yang tinggi juga yang dialami oleh anak-anak. Nah, ini Bapak Ibu, sehingga pendekatan sistem itu menjadi penting, ya. Jadi kalau mudah-mudahan dari sini kita bisa lihat ya, bahwa dari konvensi hak anak itu turun undang-undang, turun kebijakan, dan gereja ramah anak sebenarnya bukan cuma gereja, ya. Sejak 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melihat bahwa ada satu unsur di masyarakat, yaitu tokoh-tokoh agama, lembaga-lembaga agama yang perlu punya peran strategis yang harus terlibat di sini. Sehingga mulai 2019
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mulai melibatkan lembaga-lembaga keagamaan. Yang pertama dari kelompok teman-teman Muslim, ya. Lalu mulai mengembangkan konsep masjid ramah anak, ya, pesantren ramah anak. Nah, lalu 2020 mulai teman-teman dari Kristen Protestan dan Katolik. Nah, sekarang sedang berproses untuk Hindu dan Buddha, gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah benang merah. Tetapi nanti kalau kita lihat, semua itu kaitannya nanti kalau bicara tentang perlindungan anak, bicaranya ke konvensi hak anak. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu dipahami dalam konvensi hak anak. Alkitab. Jadi kalau dalam konteks gereja ramah anak, tidak boleh sampai ada anak yang mengalami diskriminasi di dalam gereja. Termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau difabel yang tadi Pak Yoel sampaikan. Nah, bagaimana anak-anak difabel itu bisa terjangkau juga oleh pelayanan kita. Saya bersyukur di GKI sendiri sudah ada ya Kak Hendra ya, beberapa gereja yang saya tahu punya ibadah untuk anak-anak difabel, artinya melibatkan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, prinsip dari konvensi hak anak yang ini juga menjadi prinsip dari perlindungan anak adalah kepentingan terbaik untuk anak. Gitu. Jadi bukan apa yang baik untuk anak, tapi yang terbaik untuk anak. Sehingga dalam pengambilan keputusan, dalam membuat program, bagaimana kita memikirkan apakah keputusan yang kita ambil ini adalah untuk kepentingan terbaik untuk anak. Gitu ya. Misalnya kalau dalam konteks sekolah, saat mengeluarkan anak dari sekolah, gitu ya, apakah ini keputusan yang terbaik bagi anak? Gitu ya. Jadi perlu pertimbangan-pertimbangan, bukan karena emosi sesaat dari kepentingan terbaik anak. Nah, prinsip yang ketiga ini menjadi penting Bapak Ibu. Bagaimana kita sering dengar istilah partisipasi, ya. Tapi partisipasi di sini adalah bukan hanya melibatkan 12 nanti Bapak Ibu bisa baca, gitu ya. Jadi dalam pengambilan keputusan, dalam proses evaluasi, bagaimana pandangan anak didengar. Dalam konteks berkeluarga misalnya, yang dalam keluarga kecil, ini juga menjadi hal yang menarik. Ya, bagaimana orang tua mendengar pandangan anak, mendengar keluh kesah anak. Ini seringkali joke nih ya. Kalau orang tua begitu anaknya pulang sekolah, waktu masih tatap muka, gitu ya, sebelum pandemi, banyak orang tua kalau anaknya pulang yang ditanya bukan gimana kamu di sekolah, senang nggak, gitu ya, ada masalah nggak, ada yang ganggu nggak, gitu ya, gimana gurunya, asik nggak, gitu. Tetapi begitu pulang, nomor satu yang ditanya orang tua biasanya apa Bapak Ibu? Gimana ulangannya, nilainya bagus nggak, gitu ya. Tapi nggak ditanya bagaimana perasaan anak selama dia di sekolah. Nah, itu karena penting kita untuk tahu apa yang menjadi anak untuk bisa hidup normal ya. Sehingga itu yang kita sebut kemarin Mas Anil sampaikan tentang hak-hak anak. Ada kebutuhan minimum yang tidak bisa dikurangkan dari anak-anak ya. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan ilustrasinya ya. Kehidupan manusia seperti tunas pohon, memerlukan pemeliharaan dan perhatian, perlu pujian gitu ya, perlu kesehatan, perlu lingkungan yang bersih. Tadi Pak Yol juga sampaikan ya, bagaimana pentingnya menjaga lingkungan hidup untuk menjaga keberlangsungan hidup anak-anak.
Nah, ini yang menjadi prinsip perlindungan anak. Kalau nanti Bapak Ibu lihat di Undang-Undang Perlindungan Anak, itu muncul nih, gitu ya, bahwa 4 prinsip dari perlindungan anak. Bebas diskriminasi, kepentingan terbaik anak, partisipasi, ya, yang di mana di dalamnya mendengarkan pandangan anak, lalu hak hidup, hak utama untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Nah, Bapak Ibu, seringkali banyak yang tanya nih, ini konvensi hak anak bicara tentang hak anak. Kenapa munculnya di Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak, bukan Undang-Undang Hak Anak, ya? Nah, Bapak Ibu, sebenarnya maknanya di perlindungan anak itu kalau kita baca di pasal 3 Undang-Undang 23 2022 gitu ya, bahwa tujuan dari perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi agar terbentuk anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Sehingga kalau kita bicara perlindungan anak, sebetulnya pemenuhan hak anak itu sudah ada di dalamnya. Gitu. Jadi kalau kita bicara perlindungan anak, bukan hanya mencegah anak dari kekerasan, mencegah anak dari eksploitasi, tetapi bagaimana memastikan juga bahwa setiap anak memperoleh hak-haknya. Ya, jadi ini yang perlu ditangkap, gitu ya. Jadi melindungi anak itu bukan hanya melindungi dari kekerasan, gitu ya, dari bahaya, tetapi bagaimana hak-hak mereka juga terpenuhi. Ya. Nah, sehingga Bapak Ibu, kalau bicara tentang upaya perlindungan anak dalam konteks Gereja Ramah Anak ini juga, ya, ini satu paket nih Bapak Ibu. Mulai dari pemenuhan hak anak, melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk juga eksploitasi, dan ada istilah perlindungan khusus. Karena kalau kita lihat di konvensi anak juga ada istilah perlindungan khusus. Nah, pertanyaannya, apa sih perlindungan khusus itu? Ya, seperti apa? Siapa yang dilindungi dalam kategori perlindungan khusus? Nah, sebetulnya gini Bapak Ibu, kalau pemenuhan hak anak dan perlindungan anaknya tidak beres, gitu ya, akan muncul ya upaya perlindungan khusus. Gitu ya. Sehingga memang bagaimana upaya pencegahan itu harus dimaksimalkan supaya yang perlindungan khusus ini menjadi kecil. Nah, kita coba lihat ya Bapak Ibu dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 siapa yang termasuk dalam kategori perlindungan khusus. Ini pertama, anak dalam situasi darurat. Nah, anak dalam situasi darurat itu seperti apa Bapak Ibu? Bisa dilihat di pasal 59 ayat 2. Anak-anak yang menjadi pengungsi, anak-anak korban kerusuhan, anak-anak korban bencana alam, anak-anak dalam situasi konflik bersenjata, ya. Nah, ini di Papua banyak nih Bapak Ibu ya, anak-anak yang terpaksa mengungsi karena kondisi keamanan di sana. Nah, ini anak yang dalam situasi darurat. Lalu anak yang berhadapan dengan hukum Bapak Ibu. Nah, anak yang berhadapan dengan hukum ini dalam Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, itu bukan hanya anak yang melakukan kejahatan atau melakukan tindakan pidana, tetapi juga anak yang menjadi korban itu masuk kategori anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk juga anak yang menjadi saksi. Dan ini Bapak Ibu cukup memprihatinkan, kasusnya banyak, gitu ya. Sehingga di gereja mungkin tidak banyak anak yang menjadi pelaku, tapi bisa juga akan banyak anak-anak menjadi korban, gitu ya. Nah, ini yang kita mesti antisipasi. Lalu anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan lain-lain, anak yang menjadi korban pornografi. Nah, ini juga Bapak Ibu, ini hal yang cukup memprihatinkan sekarang ini, karena pornografi begitu mudah diakses oleh anak-anak kita, gitu ya. Dan bisa jadi saat ini banyak ada di dalam gereja anak-anak ini, sehingga upaya perlindungan khusus itu perlu kita lakukan. Ya, lalu anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan psikis. Nah, kalau masuk kategori ini mungkin banyak juga ya Bapak Ibu di dalam gereja gitu.
anak korban kejahatan seksual, jaringan terorisme, penyandang disabilitas, ini masuk juga. Anak korban penelantaran, ini juga jangan-jangan banyak juga terjadi gitu ya. Lalu juga anak dengan penyimpangan atau perlakuan salah dan perilaku sosial, anak yang menjadi stigma, korban stigma dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Ya, ini misalnya anak-anak teroris, gitu ya. Stigma itu kalau dulu ya zaman Orde Baru, anak dari PKI, gitu ya, anaknya terbawa-bawa. Ya. Nah, sehingga Bapak Ibu sekali lagi semangat dari Gereja Ramah Anak adalah di pencegahan. Bagaimana kita memperbesar, kalau kemarin kita udah bahas ya, ada sebuah urgensi yang harus kita lakukan. Ada sebuah langkah-langkah yang penting yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu siapa yang bertanggung jawab? Kalau nanti kita lihat di pasal 35 Undang-Undang 35 pasal 10, semua ya, negara, pemerintah, masyarakat itu di dalamnya termasuk juga kita gereja, gitu, keluarga, orang tua, ini pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan anak. Nah, kalau kita lihat, nah, Bapak Ibu, saya singgung sedikit, oh ya, sekalian ya. Nah, bicara kabupaten kota layak anak, itu memang bukan menjadi tanggung jawab gereja, bukan menjadi tanggung jawab kita untuk mewujudkan hal itu. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Ya. Tetapi kita tahu pemerintah daerah tidak akan sanggup untuk mengerjakannya sendiri. Sehingga kehadiran gereja itu menjadi unsur penting dalam mempercepat ya terwujudnya kabupaten kota layak anak. Nah, dalam beberapa daerah yang memang itu kantong-kantong kekristenan, ya, kami terus memprovokasi tanda kutip ya sinode-sinode ya untuk terus mendesak pemerintah, mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk segera mengadop kebijakan ini. Karena banyak kantong-kantong kekristenan, pemerintah daerahnya belum mau melaksanakan kebijakan ini. Nah, bagaimana di situ peran gereja yang sudah punya kesadaran bisa mempengaruhi, bisa melakukan sebuah advokasi gitu ya, supaya pemerintah akhirnya mau melakukan ini. Karena kalau gereja melakukan sendiri itu juga berat ya, sehingga perlu sebuah kolaborasi. Nah, jelas dalam undang-undang ini menjadi kewajiban pemerintah ya. Nah, termasuk juga Bapak Ibu sebenarnya kalau dalam sebuah kabupaten kota gitu, sebuah wilayah, pemerintah daerah juga punya kewajiban tanggung jawab gitu, sarana prasarana ketersediaan sumber daya manusia ya. Tetapi kita tidak bisa ini perlu kita tahu gitu ya, perlu kita tahu sehingga kita bisa melihat Bapak Ibu kebijakan di kabupaten kota tempat kita tinggal. Apakah sudah punya kebijakan ini? Kalau sudah punya Bapak Ibu, sebenarnya kita tinggal klik aja sama dia, tinggal menyatukan saja. Itu kenapa dalam presentasi Bu Haryati kemarin, kenapa kita juga perlu menggunakan istilah gereja ramah anak, supaya ini istilah menjadi bridging kita, menjadi konektor kita dengan pemerintah, sehingga kita bisa punya istilah yang sama, punya frekuensi yang sama, sehingga kita bisa berjalan bersama-sama. Ya. Kalau gereja punya istilah lain, agak susah tuh nanti masuk dengan pemerintah, kolaborasi dengan pemerintah. Ya, sehingga gereja perlu memahami istilah-istilah. Ya. Dan kalau kemarin saya sampaikan juga, sebenarnya hal ini bukan hal yang baru buat gereja. Gereja sudah banyak melakukan, gitu ya. Cuman istilah-istilahnya aja yang berbeda, ya. Sehingga dengan memahami ini, kita bisa menggunakan istilah-istilah yang akhirnya kita bisa bersinergi dengan pemerintah, ya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi mendengarkan pendapat anak itu juga menjadi hal yang penting buat pemerintah, ya. Sehingga Bapak Ibu dalam kabupaten kota yang sudah mulai mengusung kebijakan kabupaten kota layak anak, itu pasti di dalamnya ada forum anak, ya, forum anak, di mana dalam proses musrembang, ya, musyawarah penyusunan anggaran untuk pembangunan, itu anak mulai dilibatkan, mulai dari forum di kelurahan sampai di kecamatan sampai di tingkat kabupaten, ya. Di Jakarta ada forum anaknya.
karena ini menjadi mandat dari undang-undang. Nah, ini di pasal 72 menjadi mandat buat kita, ya. Sekaligus juga apa istilahnya? Ya, mandat buat kita untuk bisa berperan sebagai masyarakat, karena ada di dalamnya peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Nah, Bapak Ibu, ini satu hal yang menarik tentang konsep 3R. Seringkali kalau kita mau mensosialisasikan hak anak ke anak-anak, ya seringkali kita takut gitu ya. Wah, kalau anak-anak kita tahu bahwa mereka punya hak yang besar gitu ya, ini nanti mereka akan apa ya, besar kepala atau enggak gitu ya. Kemudian saya ngelola panti asuhan gitu ya, juga kalau sharing dengan teman-teman guru di sekolah, begitu sharing ini, wah, guru-guru pengasuh-pengasuh di panti asuhan biasanya, waduh, ini bahaya nih kalau anak-anak tahu tentang hak mereka gitu ya, takut gitu ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya nggak perlu takut gitu ya. Saya makin senang kalau anak menuntut hak mereka. Mereka tahu hak mereka dan mereka menuntut hak mereka. Ya, kenapa? Nah, ini yang kita mesti ajarkan ke anak-anak gitu, tentang 3R. Jadi pertama, mereka mesti tahu mereka punya hak. Tetapi mereka jangan lupa, mereka punya R yang kedua, responsibility, tanggung jawab. Ya, jadi misalnya gini, mereka menuntut, ya kita memang punya kewajiban untuk memberikan hak kepada anak-anak untuk pendidikan. Ya. Nah, tetapi kita juga mesti jelaskan kepada mereka bahwa mereka punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Ya belajar, gitu ya. Mereka punya hak untuk mendapatkan makanan yang sehat. Kita siapkan makanan yang sehat. Kita dengarkan apa menu yang mereka mau. Ya. Saat makanan itu sudah tersedia, kita ajarkan mereka untuk punya tanggung jawab. Ingat, kamu punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Makanan harus habis. Ya, gitu. Dan juga mereka juga diajarkan R yang ketiga, respect, menghargai, bahwa orang lain juga punya hak. Ya. Sehingga bagaimana anak juga harus menghargai hak orang lain juga. Ya. Sehingga 3R ini perlu kita ajarkan ke anak-anak secara seimbang. Ini menarik kalau nanti kita dalami lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita boleh punya pandangan yang berbeda, budaya yang berbeda, ya. Tetapi kita mesti sadar saat ini ada standar yang telah disetujui, ya, apa yang dimaksud tentang anak, hak anak, dan bentuk-bentuk kekerasan. Nah, ini beberapa produk ya undang-undang yang kita bisa pegang. Ya, pertama Konvensi Hak Anak, lalu di Undang-Undang Dasar sendiri, Undang-Undang Dasar 45 itu juga sudah muncul tentang pemenuhan hak anak. Di Undang-Undang HAM 39 juga muncul. Lalu lebih detailnya di Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan yang terakhir nih Bapak Ibu yang menarik adalah tahun ini kita sudah punya undang-undang baru tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ya, nah ini nanti kita bisa perdalam lagi. Tetapi inilah instrumen-instrumen yang semakin lengkap kalau menurut saya di Indonesia. Tetapi kalau Bapak Ibu nanti lihat dari undang-undang ini, semuanya spiritnya itu ada di Konvensi Hak Anak. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang terakhir yang kami coba susun, ya, indikator gereja ramah anak. Sebenarnya indikator ini bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri, gitu ya. Tetapi kami coba membantu melewat mengembangkan indikator-indikator ini untuk membantu gereja-gereja melakukan self-assessment. Jadi dari indikator-indikator ini kita bisa melakukan scoring sebenarnya. Ya, kami sempat buat form assessment untuk kita melakukan self-assessment terhadap gereja. Ternyata dari indikator-indikator ini kami lihat bahwa gereja sebenarnya bukan memulai dari nol, ya, sudah banyak hal yang gereja lakukan. Ya. Nah, kita coba lihat ya indikator-indikatornya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita waktu kami menyusun indikator ini ada 6 klaster, mulai dari klaster kelembagaan, hak sipil kebebasan, lingkungan, dan seterusnya sampai perlindungan khusus. Nah, kalau dilihat dari
clustering ini, Bapak Ibu, ini kita mengacu pada clustering yang ada, pengelompokan yang ada di konvensi hak anak. Kalau Bapak Ibu lihat ya presentasi Mas Anil beberapa waktu yang lalu, ada 5 klaster di konvensi hak anak. Hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus. Ya. Nah, dalam konteks KLA, Bapak Ibu, indikator di kebijakan kabupaten kota layak anak, itu juga pengelompokannya seperti ini juga. Ya. Jadi ada indikator kelembagaan, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, menarik kalau bicara tentang kelembagaan. Jadi sebuah kabupaten kota yang komitmen untuk mewujudkan kabupaten kota layak anak, itu pertama yang mereka harus lakukan, kabupaten kota lakukan adalah mereka harus punya yang namanya Perda KLA. Kalau mereka bilang mau mewujudkan kabupaten kota layak anak tanpa ada kebijakan yang memayunginya, itu omong kosong gitu ya. Kenapa? Karena kebijakan itu akhirnya yang mengikat ya untuk keberlangsungan dari upaya mewujudkan kabupaten kota layak anak. Nah, Bapak Ibu, untuk mewujudkan kabupaten kota layak anak ini tidak setahun 2 tahun, terus ya, dan ada tahapan-tahapannya dan ada juga tingkatannya. Jadi mulai dari Pratama, Madya, Nindya, sampai yang terakhir adalah kabupaten kota layak anak. Kalau Jakarta sendiri itu kalau nggak salah sudah di level 2 ya, Madya kalau nggak salah. Untuk kabupaten kota di Indonesia yang sudah punya predikat paling tinggi, ya, kabupaten kota layak anak itu kalau nggak salah Solo itu yang pertama, yang kedua Surabaya, gitu ya. Ada 3 kalau nggak salah, baru 3 yang sampai di tingkat yang paling tinggi. Tetapi yang lainnya masih banyak di level pertama. Ya, jadi ini proses panjang. Nah, demikian juga untuk gereja ramah anak, Bapak Ibu. Kita coba lihat ya. Nah, untuk indikator kelembagaan yang kita dorong adalah gereja harus punya kebijakan perlindungan anak. Ya, di mana di dalamnya itu kebijakan artinya gini. Bagaimana gereja punya kode etik ya. Bagaimana kita harus bersikap dalam berhadapan dengan anak misalnya. Lalu komitmen gereja untuk seperti yang kemarin saya sharing tentang bala keselamatan, bahwa setiap kasus terhadap anak, laporan terhadap anak itu pasti ditindaklanjuti ya. Karena banyak juga kasus-kasus yang tidak ditindaklanjuti ya. Lalu juga misalnya dalam upaya pelibatan orang untuk melayani anak itu ada kebijakannya sendiri. Artinya ada proses screening. Dan yang paling penting juga adalah dalam kebijakan itu ada komitmen gereja untuk terus bagaimana melakukan capacity building gitu ya untuk setiap pelayan-pelayan di dalam gereja. Nah, ini nanti kita bisa belajar sendiri, bisa mendalami sendiri tentang apa itu kebijakan perlindungan anak dan juga bagaimana proses menyusunnya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, adalah anggaran. Ini kemarin saya juga singgung gitu ya, banyak gereja yang anggarannya buat anak mungkin nggak ada gitu ya, atau sangat kecil ya. Jadi ada anggaran untuk pelayanan anak yang terintegrasi dengan berbagai departemen atau bidang pelayanan anak di sinode atau di jemaat. Jadi terkait, jadi bisa aja program untuk bina orang tua itu juga sebenarnya bagian dari terkait ya dengan pelayanan anak, untuk terkait dengan misalnya kegiatan-kegiatan capacity building untuk orang tua dalam hal pengasuhan, gitu ya. Nah, itu termasuk. Lalu adanya kepemimpinan gereja yang berperspektif anak, adanya tim gereja ramah anak. Nah, yang kelima ini juga penting, Bapak Ibu, ada data, karena ada juga ternyata gereja yang tidak mendata anak-anaknya gitu ya. Kalau ditanya berapa jumlah anak di gerejanya, waduh kami nggak punya data. Itu
real Bapak Ibu, pernah ada gitu ya. Lalu adanya kemitraan dengan pemerintah, lembaga masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya pemenuhan anak-anak. Ini menjadi indikator yang penting untuk kita kembangkan. Ya. Lalu kalau kita masuk ke hak sipil dan kebebasan, bagaimana kita memastikan bahwa setiap anak di gereja punya akte kelahiran. Ya. Lalu karena Bapak Ibu ini menjadi penting, kalau nggak punya akte kelahiran, urutannya panjang gitu ya. Kalau nggak punya akte kelahiran, dia nggak punya NIK. Ya, kalau nggak punya NIK, dia akses untuk mendapatkan layanan kesehatan juga menjadi minim untuk misalnya untuk bisa dapat BPJS. Ya. Lalu nanti ujung-ujungnya kalau ternyata dia berprestasi bisa dapat beasiswa ke luar negeri, nggak bisa karena nggak punya paspor. Saya kebetulan melayani anak-anak marginal, anak-anak jalanan. Setiap 4 tahun kami ikut event internasional namanya Street Child World Cup, Piala Dunia Anak-anak Jalanan. Salah satu pergumulan yang berat adalah mengurus akte kelahiran, karena nggak mungkin mereka berangkat kalau nggak punya paspor. Nggak mungkin punya paspor kalau nggak punya akte kelahiran, gitu ya. Nah, ini jadi satu hal yang penting. Lalu adanya informasi layanan anak di gereja, ya tentang ya semua yang terkait dengan layanan anak tersedia, ya sehingga orang tahu. Lalu adanya kelompok forum anak di gereja yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Sebenarnya sekali lagi Bapak Ibu ini bukan hal yang baru di gereja, gitu ya. Karena misalnya di GKI sendiri kalau komisi remaja kan pengurusnya anak-anak remaja. Dalam menyusun program sudah melibatkan, gitu ya. Nah ini bisa terus dikembangkan dalam berbagai kegiatan yang lain. Nah untuk komisi anak nih yang perlu kita buat strateginya, ya gimana mengembangkan sebuah kegiatan yang kita bisa menyaring, ya mendapatkan apa yang sebetulnya anak-anak inginkan, pandangan anak terhadap gerejanya. Itu seperti yang tadi Pak Yoel sampaikan ya. Nah, lalu untuk klaster di indikator di lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, sekali lagi Bapak Ibu, ini akhirnya tidak cuma bicara komisi anak nih, ini menyangkut juga orang dewasa gitu ya. Bisa juga ke Usinda karena banyak juga Usinda yang mengasuh anak juga gitu ya. Jadi adanya program pengasuhan anak di era digital sesuai dengan tahapannya ya. Jadi perlu keluarga-keluarga ini bisa saling sharing ya, forum pengasuhan yang bisa saling belajar. Adanya program pengembangan kapasitas bagi warga jemaat dewasa untuk merespon isu-isu anak ya. Termasuk juga bagaimana mempersiapkan pranikah ya. Setahu saya PGI sekarang punya kurikulum bina pranikah ya, buku ya, kurikulum bina pranikah di mana kita sudah memasukkan nih. Ya, kami di Komisi Anak, di Komisi Intergenerasi mulai minta masukin topik-topik tentang misalnya bagaimana mencegah stunting untuk di beberapa daerah kantong-kantong Kristenan, misalnya di NTT, ya di Papua angka stuntingnya tinggi. Bagaimana dalam mempersiapkan pasangan yang akan menikah, isu stunting itu juga bisa dimasukkan sehingga mereka mempersiapkan gizi anak mulai dari kandungan, gitu ya. Bagaimana juga mencegah pernikahan anak. Ini banyak kasus-kasus juga nih di beberapa daerah ya. Misalnya di Nias, kasus-kasus pernikahan anak juga cukup tinggi. Nah, bagaimana peran gereja bisa mencegah gitu ya kasus pernikahan anak. Lalu juga adanya LKSA atau rumah singgah ya. Ini kalau ya sesuai kebutuhan dari jemaat tentunya ya. Lalu juga adanya pusat peningkatan kesejahteraan keluarga berbasis gereja, misalnya layanan konsultasi untuk anak dan keluarga gitu ya. Ini menjadi penting nih ya, unit-unit pelayanan untuk orang tua, keluarga, anak bisa konsultasi ya. Karena kalau mereka punya masalah tetapi salurannya nggak ada gitu ya, nggak tahu mesti nanya kemana, ini menjadi masalah sendiri. Lalu juga oke, ini tentang kesehatan dan kesejahteraan. Bagaimana ada program kerja yang melakukan penyadaran tentang kesehatan, pentingnya imunisasi, ASI eksklusif, gitu ya. Ini untuk semua kalangan, gitu ya. Bisa program untuk mulai dari orang tua sampai ke anak-anak. Termasuk juga kemarin kita bicara tentang
bagaimana digital literacy mulai dari untuk anak-anak sampai orang dewasa, sehingga anak-anak kita juga paham ada bahaya tersembunyi di balik media sosial yang mereka sangat aktif, ya. Bagaimana mereka tahu etikanya bermedia sosial sehingga nggak sembarangan posting atau tidak sembarangan menghina orang, karena ada konsekuensi hukumnya di dalam itu. Nah, ini menjadi penting, ya. Lalu juga terwujudnya gereja sebagai lingkungan yang aman, nyaman, dan bersih, serta bebas asap rokok. Nah, ini juga ya, Bapak Ibu, mohon maaf nih buat Bapak Ibu yang merokok gitu ya. Ini juga bagian yang harus kita dukung supaya gereja bisa bebas asap rokok. Kenapa Bapak Ibu? Kalau bicara nanti ya, kalau kita bicara tentang definisi kekerasan terhadap anak, ada definisi dari WHO di mana bentuk kekerasan itu ada sebuah tindakan yang bisa membahayakan anak secara nyata maupun secara potensial gitu ya. Jadi kalau yang nyata itu saya pukul anak, itu jelas bahayanya nyata gitu. Tetapi ada juga yang bahayanya potensial. Dia nggak langsung membahayakan buat anak saat itu juga gitu. Tetapi kalau ini berlangsung terus-menerus bisa jadi membahayakan anak. Ya, salah satunya ini ya, asap rokok gitu ya. Lalu bagaimana tersedianya fasilitas yang mendukung kesehatan dasar, ya, misalnya toilet yang bersih, ada fasilitas P3K-nya, tempat air minum yang bisa diakses untuk anak, ya, lalu ruang menyusui dan tempat menyimpan ASI buat ibu-ibu yang sedang menyusui, misalnya. Nah, ini indikator yang kita coba berikan untuk memberi gambaran ke Bapak Ibu bagaimana mengkaitkan, mengimplementasi perlindungan anak, pemenuhan anak dalam konteks di gereja, gitu ya. Lalu pendidikan waktu luang, Bapak Ibu, bagaimana tersedia kelompok belajar di gereja, lalu tersedianya PAUD, ya, pendidikan anak usia dini yang terintegrasi dengan sekolah minggu, ya. Nah, ini waktu saya ke Timika, bersyukur banyak hampir setiap gereja mengembangkan PAUD. Nah, ini memang salah satu pelayanan yang sangat strategis gitu ya. Lalu juga adanya program kegiatan yang positif, inovatif, kreatif ya, yang aman, nyaman, dan menghargai kearifan lokal dan dengan dukungan keluarga dan orang tua. Kemarin kalau nggak salah ada pertanyaan juga ya, bagaimana gereja bisa mengembangkan, kalau punya, apalagi gereja-gereja yang punya halaman yang luas bisa mengembangkan berbagai kegiatan olahraga di dalamnya, ya, tersedia tempat kegiatan bermain, ekspresi, dan lain-lain. Dan sebenarnya Bapak Ibu, sekali lagi, ini sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh gereja. Misalnya di gereja banyak kegiatan-kegiatan, misalnya latihan musik, latihan paduan suara, ya, dan yang lainnya juga. Tetapi kalau bisa lebih ditingkatkan itu menjadi baik juga, ya. Lalu ini yang terkait dengan klaster kelima, perlindungan khusus. Ya, ada sistem perlindungan anak yang berbasis gereja, mulai dari pencegahan, pengaduan, penanganan, dan pemulihan. Gitu ya. Jadi bagaimana nanti kita ke depan bisa membuat anak-anak berani untuk ngadu, gitu ya. Lalu ada proses penanganan yang benar, dan kalau ada anak-anak kita yang tidak sengaja akhirnya menjadi korban, bagaimana itu ada proses pemulihan yang kita siapkan. Sehingga perlu juga ada sumber daya manusia di dalam gereja yang punya kapasitas untuk mendampingi, gitu ya. Jadi pelatihan-pelatihan tentang konselor itu menjadi penting, gitu ya. Nah, di gereja saya berjemaat di GKI Kerangan, kita lagi mulai nih, gitu ya, akan mulai pelatihan konselor itu untuk jemaat yang ingin jadi konselor. Ini menjadi penting, gitu ya, untuk menyiapkan sumber daya manusia di gereja. Lalu adanya sumber daya dalam gereja yang mempunyai kapasitas mendampingi anak yang berkebutuhan khusus tadi ya, yang Pak Yoel bilang anak difabel, ya. Lalu tersedianya pengelolaan, pendampingan, kegiatan anak yang terlatih, ya, jadi paham tentang konvensi anak, karena ini yang menjadi rohnya. Nah, Bapak Ibu, ini pengantar diskusi kita, gitu ya, untuk bisa lebih memahami bagaimana implementasi dari perlindungan anak dalam konteks gereja ramah anak. Terima kasih, Pak Himawan. Baik, Pendeta Yoel yang sedang dalam perjalanan, terima kasih. Pak Beni Lumi, terima kasih
untuk apa yang sudah dipaparkannya pada malam hari ini. Hal menarik ya mungkin ya yang perlu kita kita dapatkan pada malam hari ini, Ibu Bapak, teman-teman, kakak-kakak, dari Pendeta Yoel saya menangkap satu hal yang sangat penting, anak diberi kesempatan berteologi di dalam gereja, diberi kesempatan berpartisipasi dalam gereja atau ditempatkan di tengah-tengah kehidupan umat. Itu menarik untuk dicakapkan atau dikembangkan dalam kehidupan bergereja kita. Dari Pak Lumi malam ini kita mendapatkan satu pemahaman, menurut saya ini bagi saya juga pencerahan bahwa perlindungan anak adalah sistem. Ini bukan urusan komisi sekolah minggu, komisi anak, ini bukan hanya sekedar urusan ini itu, tapi ini urusan kita bersama-sama sebagai sebuah lembaga dan kita ada dalam sebuah sistem itu. Kalau secara teologis kan kita diingatkan dengan konsep tubuh kan, bahwa satu bagian itu akan punya dampak pada hal yang lain kalau hal yang tidak diperhatikan, bagian itu tidak diperhatikan. Jadi kalau gereja tidak memperhatikan anak, kalau itu sistemik berarti itu akan membuat kehidupan gerejawinya menjadi kehidupan yang mungkin tidak terlalu sehat kalau dalam sistem tubuh yang diingatkan. Itu bukan berarti ini soal kecil, karena di Alkitab dalam sistem tubuh juga diingatkan, kan tidak boleh mengatakan mata kecil, tangan besar, nggak boleh kan. Semua mesti memperhatikan dan mempertimbangkan sistem itu menjadi sebuah kesatuan dalam konsep tubuh itu. Menarik untuk ditangkap, Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak. Saatnya kita akan bercakap-cakap, melakukan pendalaman. Ada waktu kira-kira 45 menit, ada Pendeta Yoel yang masih dalam perjalanan, masih boleh ditanya, nanti kakak-kakak atau Bapak Ibu teman-teman jika ingin bertanya, beliau akan memberikan jawaban juga. Tapi kalau boleh saya memohon jangan mengajukan pertanyaan yang terlalu panjang gitu ya. Poin saja apa pokoknya, lalu apa yang ditanyakannya kepada siapa, lalu apa yang akan dikembangkan. Kalau ada contoh-contoh konkret yang mungkin jangan terlalu panjang disampaikan. Lebih baik contohnya satu, lalu ini bagaimana pengembangannya. Kira-kira begitu ya. Untuk poin supaya percakapannya menjadi semakin baik untuk kita lakukan. Kakak-kakak, teman-teman, Bapak Ibu boleh mengangkat tangan, resen. Jika ingin bertanya, juga boleh menyampaikan di dalam chat ya. Saya memberi kesempatan 2 kakak, ibu, teman-teman, Bapak untuk bertanya, 2 orang lebih dulu. Adakah yang ingin memberi respon? Di chat saya juga belum menemukan apa ya? Ada dari GKI Beringin. Ada yang ingin bertanya? Sudah cukup jelas semua? Semoga nggak tambah bingung ya Pak, Ibu. Saya membacakan satu chat Pak Beni ya, dari GKI Beringin saya bacakan aja. Bila kita membangun paradigma untuk ramah anak dalam pelayanan gereja, berarti kita memberikan perhatian pada hak anak. Untuk memberi ruang pada anak. Nah, bagaimana cara supaya dalam membangun ini gereja tetap bisa berdiri secara adil juga di tengah-tengah kategorial yang lain. Misal ketika kita membangun kesadaran ramah anak, tapi direspon yang lain bahwa kategori lain juga perlu untuk diperhatikan juga. Nah, saya rasa ini pertanyaan yang sebenarnya sudah diberi jawaban tadi oleh Pak Yoel dan Pak Beni. Tapi kalau Pak Yoel sama Pak Beni juga berkenan memberikan respon ini, gimana nih Pak? Ternyata dalam kehidupan gereja juga ada orang-orang yang tidak sepaham. Ya. Kan kami juga butuh, dia butuh, ini semua butuh. Pak Yoel. Mungkin saya dulu ya Pak Yoel ya. Monggo Pak Beni, Pak Yoel nanti iya, terima kasih ya. Atau Pak apakah suara saya cukup jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Ya, atau Pak Beni dulu nanti saya tambahkan Pak Beni. Ya. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini sharing pengalaman aja ya kami di GKI Keranggan nih. Jadi pada saat kami mulai mengangkat topik ini dan mulai membahas gitu ya, dan akhirnya mulai dibentuk tim untuk
mematangkan konsep, lalu presentasi. Seperti yang Pak Himawan tadi sampaikan, ada pertanyaan dari komisi yang lain gitu ya. Ini konsep bagus nih, ini konsep bagus banget gitu ya. Ini kita harus jalankan gitu ya. Lalu akhirnya di tim kami ditambah satu tugas Pak Himawan. Ada satu istilahnya apa ya? Ada satu bagian di gereja yang memang kita juga sudah melihat gitu. Ini memang menjadi hal yang ke depan, bukan ke depan, saat ini juga jadi pergumulan adalah Usinda gitu ya. Sehingga pada saat kami mengembangkan konsep dan mulai bergulir saat ini ya untuk mewujudkan gereja ramah anak, kami ketitipan juga gitu ya untuk mengembangkan gereja ramah Usinda gitu ya, ramah lansia gitu ya, sehingga ini menjadi menarik gitu ya. Ujungnya adalah gereja ramah untuk semuanya, Pak. Tidak ada yang tertinggal gitu ya. Tetapi kalau kemarin kita melihat bahwa apa yang terjadi saat ini, ada pergumulan tentang isu bonus demografi, ada isu tentang maraknya kekerasan, darurat kekerasan terhadap anak, memang, dan tadi juga Pak Yol juga sudah sampaikan ya dari sisi teologi, dari sisi Alkitab, bahwa memang perlu untuk saat ini kita memberikan perhatian besar terhadap anak-anak kita, gitu ya. Tetapi bukan berarti yang lain terpinggirkan, tidak, gitu ya, tidak bermaksud meminggirkan yang lain, gitu ya. Mungkin dari Pak Yol yang punya pengalaman banyak nih sebagai pendeta di gereja. Monggo, Pak. Iya, terima kasih Pak Beni. Jadi memang intinya adalah bahwa semua orang itu umat Allah. Jadi mulai dari min 9 bulan sampai mati itu adalah umat Allah. Tidak boleh ada yang diskriminasi. Hanya persoalannya adalah anak tidak ini uniknya tentang anak. Jadi yang biasa protes itu pasti orang dewasa. Jadi kalau ada khotbahnya tidak terlalu baik, maka orang dewasa protes. Kalau khotbahnya menusuk hatinya, orang dewasa protes. Tetapi anak-anak itu siapapun yang khotbah diterima aja. Jadi memang ini menariknya. Dan karena itu anak, maaf dalam tanda petik, bisa jadi korban karena memang mereka jarang diberi ruang untuk bicara. Dan anak-anak memang tidak akan bicara kalau tidak ditanya. Karena apa? Karena memang konstruk sosial kita demikian. Apalagi kalau di gereja ketika tidak ada kesempatan anak bicara, maka anak tidak akan bicara. Oleh karena itu, orang dewasa harus membuka hati dan telinganya, juga matanya, agar mereka dapat mendengarkan, melihat kebutuhan anak. Intinya adalah saya suka dengan titik puspa ya, bahwa buat anak seharusnya nggak coba-coba. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah apapun yang terjadi dengan anak kita itu adalah tanggung jawab orang dewasa. Dengan kata lain, apapun yang terjadi dengan anak kita, orang dewasalah terdakwanya. Demikian tambahan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Yoel, terima kasih Pak Beni. Jadi rasanya kalau memperhatikan pertanyaan itu tadi, problem besar kita justru ada di konsep holistik tentang sistemik itu ya nampaknya ya. Jadi semua belum memahami bahwa gereja itu sistemik, gereja itu sebagai tubuh. Faktanya membuktikan masing-masing masih mengatakan mata paling penting, tangan paling penting, ini paling penting, itu paling penting. Nah, itu kan kecil, nggak berguna. Nah, rasanya ini menjadi sesuatu yang lebih dominan atau lebih penting untuk menjadi dipahami dengan benar dulu nampaknya ya Pak Beni dan Pak Yoel ya. Jadi ini pertanyaan yang sejak kemarin ditanyakan kan. Ini kalau ini begini begitu, begini begitu. Oke, ada yang lain bertanya lagi ingin memberikan tanggapan? Jadi catatan penting yang saya tangkap itu justru menjadi sesuatu yang perlu segera ditata dengan baik. Yuk kita berpikir bahwa perlindungan anak itu sistemik loh, bukan soal parsial loh, bukan soal anak saja. Ada yang ingin bertanya yang lain?
Sebelum saya membacakan ada pertanyaan praktis sekali sih sebenarnya. Kalau yang melakukan kekerasan anak itu aktivis, pendeta, pelayan, ini gimana cara menyelesaikannya? Gitu. Itu kan hal yang konkret terjadi gitu. Atau sebelum ada yang lain bertanya, Pak Denny sama Pak Pendeta Yoel mau memberikan tanggapan terhadap pertanyaan ini. Ya. Yang melakukan guru sekolah minggu nih, yang melakukan pendeta nih, yang melakukan aktivis ini, yang melakukan majelis jemaat atau malah juru pemimpinnya, ini gimana cara menyelesaikannya dan mengatasinya begitu. Monggo jika ingin ditanggapi. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu pentingnya kebijakan perlindungan anak gitu ya. Bahwa kita memastikan siapapun pelaku kekerasan terhadap anak di gereja harus ditegur dan harus ditindak gitu ya. Itu kenapa perlunya ada sebuah kebijakan gitu ya. Kalau enggak nanti bingung gitu ya. Termasuk juga kebijakan itu menjadi hal yang membantu kita untuk melakukan secara konsisten. Nah, Bapak Ibu, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru disahkan gitu ya, itu tidak ada delik aduan juga gitu ya. Jadi kalau ada yang ini dan melihat lalu ini bisa. Jadi yang saya mau katakan gini Bapak Ibu, kita ke depan itu sudah semakin tidak bisa menjemunyikan diri gitu ya. Wah, karena ini pelakunya pendeta nih, pelakunya majelis atau pelakunya ini, ya udah kita tutupilah gitu. Cepat atau lambat akan terbongkar gitu ya. Dan kalau ini tidak ada yang kebal hukum gitu ya. Mau dia pendeta, mau dia apa, kalau udah melakukan kekerasan ada konsekuensi hukum yang yang siap untuk diterima. Sehingga Bapak Ibu bicara perlindungan anak, bicara kebijakan perlindungan anak dalam beberapa pelatihan yang kami sampaikan bahwa perlindungan anak itu kebijakannya Bapak Ibu bukan hanya untuk melindungi anak. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Karena dengan adanya kebijakan perlindungan anak itu akan melindungi saya juga ya, sebagai aktivis misalnya, atau sebagai pendeta atau sebagai penatua untuk berhati-hati dalam bertindak ya, sehingga saya tidak melakukan kekerasan ya. Dan itu juga melindungi, kalau saya bilang organisasi, melindungi gereja kita juga. Karena Bapak Ibu begitu ada kasus ya dan itu terbuka, apalagi sekarang era digital, itu akan jadi konsumsi publik dan akan jadi bulanan-bulanan publik gitu ya. Sehingga itu kenapa pentingnya kita punya kebijakan perlindungan anak untuk sama-sama menjaga gereja kita, menjaga orang-orang dewasa supaya punya rambu-rambunya gitu ya. Tidak sembarangan nyetirnya ya. Dan juga tentu melindungi anak. Sudah pasti seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu kenapa perlunya ada kebijakan. Selain kita mulai paham dan kita mulai mengembangkan kebijakan, itu menjadi sebuah rambu-rambu dan juga ya menjadi sebuah komitmen gitu ya, bahwa tidak ada orang yang kebal terhadap hukum di gereja gitu. Dan ini menjadi penting Bapak Ibu kalau kita ingin anak-anak yang Tuhan titipkan ini bisa menjadi bertumbuh dan berkembang dengan baik. Monggo Pak Yoel, ada tambahan Pak? Iya, terima kasih. Pak Yoel, ininya mic-nya, oh ya, baik. Siap. Ya, terima kasih. Jadi intinya adalah bahwa kalau setiap warga dewasa perlu menandatangani kesepakatan bersama tadi, Bapak. Jadi kalau memang gereja punya kebijakan perlindungan anak, saya masih ingat kalau saya bekerja sama dengan WVI begitu ya, maka saya harus menandatangani apa yang boleh dan apa yang tidak boleh berkait dengan anak begitu. Dan sehingga ketika saya bersalah, maka orang bisa langsung menyatakan, Bapak kan sudah menandatangani, lalu bagaimana sekarang ini begitu ya. Dan saya rasa memang di situ persoalannya. Gereja perlu itu dalam rangka menolong si pelaku ya.
Karena seringkali kan kalau zaman dulu itu apa namanya, kita agak keder ya lihat anak laki-laki dengan perempuan jalan bersama gitu ya. Tapi ya sekarang menjadi keder juga, perempuan-perempuan jadi persoalan, laki-laki juga jadi persoalan, dan seringkali anak-anak yang jadi korban. Jadi di sini selama setiap orang yang terlibat di gereja itu menandatangani konvensi tadi atau kesepakatan bersama tadi berkaitan dengan pelindungan anak, maka gereja punya hak. Juga dengan orang tua. Kalau seandainya orang tua melakukan kesalahan, karena sebetulnya anak itu kan bukan hanya anak orang tua, tapi anak itu adalah anak Allah, anak itu adalah anak gereja, maka gereja punya hak untuk mendisiplinkan para orang tua. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Yuel. Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak, oh iya baik, sudah mulai ada yang mengangkat tangannya. Satu itu Pak Timbul Sihombing, satu, yang kedua itu Ibu Galilea Dinar ya. Ibu ya, sorry, Pak kakak, saya nyebut Kak aja, Kak Timbul dan Kak Galilea. Saya memberi kesempatan kepada Kak Timbul duluan, nanti setelah itu Kak Galilea, singkat padat, poinnya tepat. Monggo. Ya, selamat malam. Selamat malam. Para panelis, Pendeta Joel, Bapak Beni. Saya dari Gereja POK, tetangganya Gereja GKI Keranggan. Cuman belakangan, ya, di belakang Gereja GKI Keranggan. Saya melihat memang satu krusial untuk perlindungan anak ini di gereja. Cuma saya tahu kelihatannya memang untuk sosialisasi ini ke gereja-gereja memang menurut pengamatan saya sih relatif lebih kurang. Saya tidak tahu apakah di PGI sudah punya program besar untuk bisa mensosialisasikan ini gitu ya. Seperti misalnya mereka fokus kepada wanita, kekerasan kepada wanita gitu ya, yang PGI program punya program ya. Tapi saya lihat belum ada yang, saya tidak tahu, mungkin saya nggak dapat informasi, saya tidak tahu apakah PGI secara secara umum gitu yang bisa sering mengingatkan gereja-gereja untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam proses perlindungan anak-anak di gereja gitu ya, karena ini memang krusial sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, juga mungkin yang penting sebetulnya pendidikan kepada orang tua ya, pendidikan pada orang tua. Saya juga cukup lama misalnya baca buku, salah satu buku Papa Edi, mungkin teman-teman sudah pernah baca buku itu, walaupun itu memang bukan, itu buku umum itu ya, buku yang sudah viral. Tapi saya lihat, saya agak sedikit jarang melihat buku-buku rohani yang membicarakan itu ya. Mungkin salah saya juga kurang baca bukunya atau tidak ketemu bukunya, saya juga tidak tahu gitu. Ya ini juga perlu, karena perlindungan anak sebetulnya 100% adalah tanggung jawab orang tua ya. Nah, gimana orang tua ini dibangkitkan secara secara sadar bahwa mereka juga punya tanggung jawab yang besar, karena biasanya diawali dari kegiatan-kegiatan di rumah ya, seringkali terbawa ke gereja gitu, sehingga kelihatan anaknya over boleh dikatakan quote and quote nakal gitu. Itu pasti ada sesuatu yang sedikit salah, mungkin yang nggak salah semua, sedikit salah di dalam perlakuan-perlakuan yang dilakukan pada saat anak itu dirawat di keluarganya. Itu Pak, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Langsung pada Kak Galilea, silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau tanya tentang bagian teologisnya. Kalau kemarin diingat tentang bagaimana kisah pemahaman teologis yang kekerasan, yang ada kekerasan sehingga akhirnya membuat jemaat punya pemahaman tertentu. Kalau kemarin ingat yang lalu gitu ya, salah satunya adalah ketika orang tua membiarkan anaknya sakit tidak diobati. Ya kalau memang anaknya selamat ya sudah, berarti dia memang anak yang dipilih. Nah, bagaimana membangun sebuah teologi yang ramah anak, berarti menjadikan sebuah teologi yang nir kekerasan. Apalagi kita ngomong soal anak, anak kan melihat, oh ini kenapa cerita di Alkitab itu kok penuh dengan kekerasan ya. Nah ini yang menjadi catatan untuk guru-guru sekolah minggu nih, gimana untuk membuat sebuah pengajaran yang ramah anak, yang nir kekerasan gitu. Masa ada buku-buku cerita yang gambarnya tentang yang berdarah-darah atau apa, tapi kan ini ngomong soal yang tadi ya, ramah anak. Nah bagaimana kemudian secara teologis ini bisa mengena gitu ya. Bahkan dalam bayangan saya, wah gimana ya kisah Yesus ketika disalib, bagaimana posisi anak di kala itu ketika Yesus disalib. Nah itu kan memang tidak diungkapkan di dalam Injil, tapi menjadi sesuatu yang hal yang juga merasakan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Kak Galilea. Pak Beni, Pendeta Yuel, monggo. Siap. Saya dulu Bang Beni. Monggo Pak. Iya, mumpung ada sinyal.
Iya, terima kasih Bang Timbul. Ini kakak kelas saya di Bogor, Pak Himawan. Jadi memang berkait dengan apa namanya pendidikan orang tua itu menjadi penting. Kenapa? Karena anak di gereja itu seminggu itu cuma 2 jam, paling banyak 4 jam. Jadi apa total sebetulnya gereja ramah anak hendak mengajak kita semua untuk kembali kepada keluarga. Jadi memang bagaimana orang tua dipersiapkan dan segala macam itu menjadi persoalan penting sebetulnya oleh gereja. Sekali lagi kembali kepada keluarga. Kenapa? Karena seramah-ramahnya gereja, kan anak di gereja cuma 2 jam atau 4 jam. Semuanya di rumah. Jadi mari kita kembangkan dan gereja kan sebetulnya rumah adalah gereja kecil. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nanti Pak Beni bisa bercerita tentang gereja ramah anak di PGI karena beliau memang di bagian intergenerasi. Nah, berkait dengan Pak Galilia tadi menarik berkait dengan nir kekerasan. Jadi ya sekarang ini saya sedang mengantar anak saya, yang pertama Yohana. Nah, ada masa di mana ketika Kamis Putih ya Kak ya, ketika Kamis Putih Yohana menjadi tegang ya, karena memang di gereja pada waktu itu Kamis Putih kan peristiwa penangkapan Tuhan. Jadi setelah kami ibadah soal makan bersama, lalu membasuh kaki, tiba-tiba ada tuh tentara yang menangkap Tuhan. Dan ketika tentara itu menangkap Tuhan, anak kami nangis gitu ya, anak kami nangis dan akhirnya kami juga belajar, hati-hati nih gitu ya, butuh waktu untuk anak kami memahami bahwa itu itulah yang terjadi. Tapi sekarang bagaimana cara kita untuk mengemas atau menolong para orang tua ketika mendapatkan anak-anaknya jadi stres, menangis, apalagi Tuhan yang ditangkap gitu ya, nggak gampang. Tapi kalau kita bercakap-cakap bersama, mungkin kita bisa mendapatkan jalan keluar yang baik. Dan sekarang anak saya mah nggak pernah nangis lagi gitu ya, berkait dengan peristiwa penangkapan Tuhan. Demikian tambahan dari saya. Monggo Pak Beni. Ya, jadi untuk PGI ini Pak Timbul, kebetulan saya juga di PGI di Komisi Intergenerasi. Sebenarnya di program kerja 5 tahun PGI itu ada, gitu ya, ada. Tetapi memang yang kesulitan kami adalah saat beberapa pertemuan baik di MPL dan lain-lain, gitu. Kami juga ada Komnas Anak itu orang-orang yang diutus kadang sinode mengutus orang yang kurang tepat gitu ya, sehingga pada saat kembali ke sinodenya untuk menjelaskan itu bingung atau sekedar mengutus. Ini juga jadi sebuah pergumulan nih Pak Himawan gitu ya. Jadi kalau begitu undangan tentang gereja ramah anak yang diutus pokoknya ya bagian apalah dari komisi anak gitu. Padahal ini kan bicara sistem yang harus bicara istilahnya di high level gitu, yang memang penentu kebijakan yang segala macam gitu ya. Nah, sinode-sinode yang mengirim utusannya pimpinan-pimpinannya, nah itu biasanya jalan gitu ya. Seperti di Gemim, lalu di beberapa gereja ya GKJW dan lain-lain itu udah mulai bergerak gitu. Karena nanti kebijakan sinodenya itu beberapa sinode sudah menjadikan ini menjadi program sinodenya ya dalam sidang sinode mereka gitu. Jadi begitu Pak. Jadi dari PGI sendiri sebenarnya sudah cukup sering nih ngomongin ini gitu ya. Tetapi memang begitu turun ke bawahnya ini yang nggak jalan. Lalu PGI sendiri juga ini juga menjadi masukan saya sih dalam ke MPH waktu itu ya. PGI sudah punya sebenarnya Bapak Ibu yang namanya kebijakan perlindungan anak yang sudah saya dengar waktu proses penyusunannya itu lewat berapa MPL gitu ya. Tetapi sayangnya dokumen kebijakan perlindungan anak PGI itu sosialisasinya
boleh bilang buruk lah gitu ya. Banyak yang nggak tahu juga ternyata gitu ya. Nah ini jadi satu pergumulan juga ya. Jadi itu kenapa salah satunya kami Jaringan Peduli Anak Bangsa sebagai mitra PGI yang fokus pada gereja ramah anak akhirnya teruslah bergerilya gitu ya ke teman-teman di sinode-sinode yang memang ingin mengetahui, mendalami tentang ini, ya kami yang banyak untuk berdialog ya dengan teman-teman gitu. Walaupun nanti ujung-ujungnya biasanya kalau di sidang raya PGI ini kita dorong lagi gitu ya. Jadi berbagai upaya sih Pak sudah coba dilakukan. Nah, terkait dengan yang tadi ya, bagaimana penguatan parenting itu betul sekali yang tadi Pak Yoel sampaikan, sehingga menarik nih ke depan. Saya setiap kali dengar materi Pak Yoel itu selalu dapat pencerahan gitu ya, sehingga bagaimana ini kan menarik ya Pak Himawan ya, itu bisa menjadi bahan PA juga di gereja yang memang sebenarnya menjadi kebutuhan gitu ya. PA-PA tentang parenting, tentang anak, tentang itu menjadi hal yang menarik. Dan bagaimana kalau di gereja kita, di beberapa gereja setahu saya ada bulan anak. Nah, bagaimana bulan anak juga bisa diisi bukan selebrasinya yang ditekankan gitu ya, perayaan-perayaannya, tetapi bagaimana substansi dari bagaimana seperti yang tadi Pak Yoel bilang ya, menempatkan anak sebagai di tengah itu menjadi penting ya. Yang tadi Pak Yoel itu bisa menjadi bahan Bapak Ibu untuk berdiskusi nih di bulan anak, sehingga benar-benar seluruh jemaat, seluruh bagian di gereja bisa membangun sebuah sistem untuk melindungi anak-anak ke depan. Ya, termasuk sampai bagaimana memperkuat keluarga-keluarga supaya bisa menjadi rumah lingkungan yang ramah terhadap anak. Mungkin itu Pak Himawan. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang ingin kembali memberikan responnya terhadap apa yang sudah disampaikan Pendeta Yoel, Pak Yoel dan Pak Beni? Sebelum ada kakak, teman, Bapak Ibu yang memberikan respon, ini berkaitan dengan pertanyaan yang tadi disampaikan tentang cara berpikir parsial itu tadi ya Pak Beni dan Pak Yoel. Jadi sebenarnya teologianya kan cukup clear, cukup jelas. Sebenarnya pemahamannya sudah cukup baik dan sebagainya. Tapi apa yang seringkali membuat gereja tidak mempraktekkan berpikir sistemik itu gitu. Apa sih yang seringkali Pak Beni dan Pak Yoel lihat dalam kerangka berpikir yang begitu itu? Kenapa masih sering terjadi? Sebenarnya kan ajarannya oke, pemahamannya oke, konsepnya oke. Mungkin sosialisasi tentang konsep tubuhnya juga udah oke, tapi kok masih juga terjadi hal-hal seperti itu? Anak ini urusan komisi anak, ini bukan, lalu ini yang begitu. Kenapa masih sering terjadi, Pak? Terima kasih Pak Himawan. Pertanyaan Pak Himawan sangat menarik ya. Kenapa ini masih bisa terjadi? Yang pertama, kemungkinan besar gereja tidak merasa ini masalahnya, Pak. Padahal sebetulnya masalah itu kan dari bahasa Arab ya. Masya Allah, artinya apa, kehendak Allah begitu. Ya, ketika mereka merasa ini bukan masalah, maka pasti sulit bagi mereka untuk memahami kepentingan dan kemendesakan ini, begitu ya. Itu yang pertama. Atau yang kedua, gereja sendiri sudah merasa excellent dalam hal ini, dalam hal ramah anak, gitu ya. Dan tentu konsep gereja ramah anak bukan berarti bahwa gereja sekarang tidak ramah anak. Tapi bagaimana kita menolong semua untuk lebih memperhatikan anak. Sekali lagi, karena anak pasti tidak akan protes kok kalau khotbahnya jelek gitu kan. Pasti nggak ada anak yang protes tentang cerita sekolah minggunya dan segala macam, salah atau benar gitu kan, karena memang mereka dalam usia itu. Tapi sekali lagi salah satu jalan sederhana menurut saya adalah kalau satu gereja punya 2 pendeta, maka persembahkan 1 pendeta itu untuk generasi muda.
dari situ saya belum ketika saya diberi tugas itu saya berpikir bagaimana caranya agar efektif dengan anak, remaja dan pemuda. Bagaimana adanya? Akhirnya ujung-ujungnya saya sadar itu semua tidak terlalu berarti. Yang paling penting adalah saya menemani mereka. Dan ketika menemani, maka banyak hal yang bisa dibuat, gitu ya. Dan itulah yang saya syukuri. Jadi sebetulnya gereja juga jangan terjebak untuk tata ibadah yang menarik buat menjadi tempat Tuhan Yesus. Karena anak mungkin Nah, sekarang bagaimana gereja dan orang tua membuat anak-anak merasa nyaman di dekat mereka. Demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta Yuel. Pak Benny akan menolong juga memberikan pencerahan gitu kira-kira. Ya. Mungkin gini, karena biasanya kita terjebak pada bidang kita masing-masing, terlalu fokus pada bidang masing-masing gitu ya, sehingga asik pada bidang kita masing-masing gitu ya, lupa perlu ada sebuah sinergi ya dengan bidang-bidang yang lain ya, sehingga memang kalau menurut saya ya perlu sering sosialisasi gitu ya, dan perlu ada bagian yang memfasilitasi ya, menjadi fasilitator untuk membridging antara bidang satu dengan bidang lain dan bisa gitu, perlu dikerjakan. Kenapa dalam gereja ramah anak perlu ada tim gereja ramah anak ya. Tim ini tidak di bawah komisi anak gitu ya, tidak di bawah, tetapi tim ini yang memastikan di tiap-tiap bidang, di tiap-tiap komisi gitu ya, ada program-program yang terkait dengan anak gitu ya. Dia akan melihat nih program-programnya, wah ini perlu dilakukan nih oleh komisi dewasa, ini perlu dilakukan nih oleh Usinda, ini perlu dilakukan nih oleh bidang persekutuan, oleh bidang pembinaan gitu ya. Tim ini yang melihat, sehingga tim ini yang membridging gitu ya antara satu sama yang lain, sehingga menjadi sebuah sistem yang bergerak bersama-sama gitu ya. Itu kenapa itu salah satu peran dari tim gereja ramah anak yang dibentuk gitu ya dalam komponen dari gereja ramah anak. Seperti itu, Pak. Ya, sehingga tim ini akan membantu nih ya, menjelaskan, membukakan gitu ya, bahwa penting loh kehadiran bidang sarpras dalam upaya mewujudkan ini, penting loh kehadiran bidang pembinaan gitu ya, persekutuan. Nah, ini yang akan terus memonitor gitu ya. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, teman-teman, kakak-kakak, masih ada yang memberikan respon? Masih ada waktu 15 menit. Lumayan lah. 2 atau 3 penanya lagi. Kak Novi, 1, ada lagi? Ya, sementara Kak Novi, monggo Kak Novi, dipersilakan. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih untuk, maaf saya off cam karena saya baru tiba dari perjalanan dari Bogor, tapi tadi saya mengikuti penjelasan dari Pak Lumi dan juga Pak Yoel. Terima kasih untuk materinya yang sangat mencerahkan. Saya setuju dengan tadi diskusi kita ya, bahwa memang perjuangan kita untuk menghadirkan gereja ramah anak ini perlu berlangsung secara holistik. Kenapa? Karena memang konsep berpikir kita khususnya di tengah-tengah pelayanan di gereja itu masih sangat kategorial. Ya, oleh sebab itu oleh sebab itu banyak jemaat yang berpikir bahwa ya anak ngurusin anak, atau guru sekolah minggu ngurusin anak, lalu yang remaja urus diri sendiri, pemuda urus diri sendiri, sehingga seperti itu seterusnya. Nah, oleh sebab itu sekarang yang sebenarnya terus berupaya untuk dikembangkan yaitu pelayanan intergenerasi. Ya, untuk kemudian mengajak bersama semua unsur di dalam sebuah keluarga untuk melihat bahwa semua sama pentingnya.
Nah, sejauh ini kan kita lihat ya, Ibu Bapak, bahwa pelayanan terhadap anak-anak itu mungkin di gereja kita ada yang nomor 2, ada yang nomor 3, dan seterusnya. Tetap fokus utama itu kepada jemaat dewasa. Nah, ini perjuangan yang bertahun-tahun sudah dilakukan, termasuk upaya kita untuk mensosialisasi KHA itu juga belum berlangsung secara masif. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena berdasarkan juga pertanyaan saya kepada banyak guru sekolah minggu yang ternyata masih banyak yang belum mengenal hak-hak anak itu apa saja. Bahkan ketika saya bertanya, tahu nggak hak anak apa, mereka sendiri, wah apa ya hak anak? Padahal itu kan bukan baru bulan kemarin dan tahun kemarin ya, sudah berlangsung bertahun-tahun gitu ya. Nah, jadi saya setuju tadi dari percakapan kita bahwa tampaknya memang kita harus bersama-sama mensosialisasikan KHA ini dan juga mengajak jemaat, termasuk pemimpin gereja. Karena saya setuju begini, kita juga perlu untuk memberikan pemahaman bahwa pelayanan terhadap anak itu sama pentingnya dengan pelayanan terhadap jemaat dewasa. Karena masih banyak para pemimpin gereja pun yang menganggap pelayanan terhadap anak itu sudah itu tugasnya guru sekolah minggu saja gitu loh. Tidak dianggap menjadi sesuatu yang penting ya, sehingga ini menjadi perjuangan kita bersama. Beberapa tahun yang lalu pernah, saya lupa tahunnya, tapi itu sudah cukup lama, STFT Jakarta bekerja sama dengan JPAB dan juga WVI membuat buku ya. Jadi buku untuk semacam panduan untuk mengajar anak-anak di sekolah minggu yang berbasis terhadap konvensi hak anak. Nah, menurut saya ini perlu kita lakukan bersama-sama. Ya, Bina Warga dalam hal ini selain memang banyak sekali mengeluarkan buku-buku panduan mengajar, mungkin juga kita perlu untuk saya belum terpikirkan apakah seperti yang dilakukan oleh WVI bekerja sama dengan JPAB dan juga STT Jakarta beberapa tahun yang lalu, sehingga KHI ini kita bisa sosialisasikan lebih luas lagi kepada jemaat-jemaat ya. Dan saya berharap supaya bukan hanya GKI yang kemudian menggunakan buku ini, tetapi juga banyak gereja lain. Karena beberapa kali mission trip sebelum pandemi ini yang dilakukan oleh STFT Jakarta, banyak gereja yang menggunakan buku panduan Bina Warga. Jadi saya berpikir bahwa ini juga menjadi peluang ya bagi kita khususnya Bina Warga untuk bagaimana kita juga mensosialisasikan KHA ini dalam berbagai bentuk, karena memang Bina Warga sudah cukup banyak ya mengeluarkan buku-buku yang juga tentu saja bersumber terhadap konvensi hak anak itu sendiri. Tetapi mungkin bisa kita bicarakan itu apa yang kira-kira kita bisa lakukan sebagai bagian dari upaya sosialisasi kita supaya gereja ramah anak ini yang menjadi kerinduan kita dapat segera terwujud ya di kalangan jemaat-jemaat yang ada di GKI atau juga di luar GKI. Itu sedikit dari saya, Pak Himawan. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Lumi dan Pak Yoel. Terima kasih Kak Novi sudah menyampaikan wawasan dan tanggapan terhadap apa yang sudah kita percakapkan. Pak Yoel atau Pak Benny ingin memberikan wawasan? Boleh lagi? Pak. Ya, monggo. Iya, maaf saya seringkali suka meminta orang tua yang sudah yang sudah beraktivitas di gereja untuk pulang gitu ya. Jadi jangan mereka terlalu lama di gereja gitu ya. Kenapa? Apalagi bagi orang tua yang saya tahu masih punya anak-anak yang masih punya anak gitu ya, ya pasti butuh perhatian. Jadi saya termasuk orang pendeta yang suka mengusir orang tua. Ketika sudah selesai ya pulang sajalah, ya ngapain di gereja lagi gitu kan. Intinya adalah karena kan ya anak-anak pasti butuh orang tuanya. Lalu kan kagak lucu kalau akhirnya gereja menjadi menjadi kambing hitam bagi anak-anak gitu kan, atau anak-anak akhirnya merasa gereja lah yang yang memisahkan mereka dari orang tua gitu ya. Dan itu yang sering kali terjadi. Jadi ya benar kata Kak Novi tadi, ya gereja malah seringkali memecah keluarganya gitu kan. Kita jadi bangga ketika anak aktif di komisi anak, remaja komisi remaja, pemuda komisi pemuda, dan akhirnya masing-masing
dengan konsepnya masing-masing. Yang benar juga kata Kak Novi tadi, intinya adalah bersama-sama. Dan bersama itu pasti lebih enak daripada sendiri. Karena kalau ada yang jatuh, maka ada yang angkat. Terima kasih. Baik, Mas Nuwun. Terima kasih Pak Yoel. Pak Lumi, monggo Pak, kalau ingin memberikan Mungkin ada Bu Har tanggapan. nih, yang memang ikut dalam proses penyusunan buku yang tadi Kak Novi bilang, Yesus Cinta Semua Anak. Monggo Bu Oh Har, iya, kalau ada yang mau sampaikan. malam Ibu Haryati, monggo Bu. Ya. Malam Pak semuanya. Maaf saya tadi gabung terlambat karena ada Zoom lain. Buku Yesus Cinta Semua Anak itu sebenarnya ingin menolong gereja dalam mensosialisasikan hak-hak anak, konvensi hak anak. Dan itu kerjasama dengan STT Jakarta, WVI, JPAB, dan PGI. Jadi itu untuk usia 6 sampai 12 tahun. Dan itu buku itu sudah diadopsi karena saya promosikan ke global ketika meeting di global waktu itu sudah diadopsi sampai Afrika, sampai Asia Pasifik, sampai ke Amerika. Jadi buku itu sudah go global, tapi banyak yang di Indonesia justru kurang memakai mungkin karena kami juga kurang promosi gitu. Jadi masih ada buku cetak ya, dulu itu memang waktu saya kerja di WVI kami yang menginisiasi, lalu buku itu sebenarnya sebelum saya ke JPAB sudah diserahkan JPAB untuk bagaimana mengelola selanjutnya supaya tidak menjadi dokumen mati. Dan buku itu masih ada di kami di JPAB, silahkan menghubungi Santi, ada di sini kalau ada yang memerlukannya. Terima kasih. Pak, boleh menambahkan sedikit? Monggo Ibu Bar. Nah, tentang tadi kenapa antar komisi nggak bisa kerja sama. Itu sebenarnya ada historinya. Historinya adalah ketika dunia menuju ke manajemen yang yang global ya. Manajemen global yang canggih dan semuanya diberlakukan hampir di seluruh dunia dan meletakkan yang namanya KPI indicators, Key Performance Indicators. Disitulah mulai bukan hanya di gereja tapi juga di lembaga-lembaga Kristiani kami juga mengalami ya perubahan dahsyat itu setelah tahun 2000. Lalu masing-masing bidang itu menjadi ego sektoral. Karena apa? Karena dikejar di ending tahun ada namanya akan diukur oleh KPI indicator. Nah, itu merusak relationship yang sebenarnya, rasa gotong royong menjadi runtuh dan sebagainya. Tapi mari kita sebagai murid Kristus saya rasa kita setidaknya tidak harus terjebak di situ. Karena apa? Karena kita harus belas kasihan ada, saling tolong juga ada, supaya itu tetap bisa terjadi. Kami merasakan banget Pak, ketika kami kerja begitu ada KPI indicators itu diterapkan, relationship menjadi transaksional. Dan itu bukan Kristiani loh gitu. Nah itu perjuangan lembaga Kristiani termasuk gereja menjadi sangat berat. Nah, bagaimana sehingga tidak hanya di Indonesia, di global pun permasalahan yang paling berat adalah sinergi, integrasi. Ini permasalahan berat. Bagaimana mengintegrasikan seluruh program itu menjadi ada irisannya dan dikerjakan sama-sama. Ini menjadi PR bersama, Pak. Dan semoga GKI bisa menerobos, membuat terobosan baru untuk breakthrough transaksinya menjadi bukan hubungannya bukan menjadi transaksional, tetap hubungan relationship yang sebagaimana Tuhan mau. Terima kasih. Ibu Haryati, terima kasih. Menarik sekali dan sangat tajam apa yang disampaikan, itu membuat kita mesti segera bagaimana kondisi kita pada saat ini. Saya rasa masih ada waktu berapa menit ya? 5 menit. Sedikit saya tambahkan, Pak. Monggo, Pak Beni, monggo. Jadi Bapak Ibu, kalau bicara sosialisasi itu memang sudah lama dilakukan ya.
Kanopi ya, tentang KHA, tentang UUPA. Saya ingat dulu ya Bu Har ya, PGI, JPAB, lalu WVI dan lain-lain juga kita punya program ya Bu untuk sosialisasi ke sekian kota tentang sosialisasi KHA ya. Tetapi Bapak Ibu akhirnya mentok sampai sosialisasi saja, gitu ya. Setelah gereja diberikan sosialisasi tentang KHA, what next? Selanjutnya harus melakukan apa? Nah ini yang bingung dan nggak tahu akhirnya mesti seperti apa, gitu ya. Sehingga itu kenapa 2017 kami di JPAB bersama Aras Gereja coba menindaklanjuti selanjutnya apa nih? Sehingga itu yang kami buat konsep gereja ramah anak, sehingga kita mendorong gereja udah harapannya bisa lebih advance ya Bapak Ibu. Tidak hanya sosialisasi saja, tetapi bagaimana kita menerapkan KHA dalam konteks gereja itu seperti apa sih, gitu ya. Nah itulah yang kita sampaikan dalam konsep gereja ramah anak, gitu ya. Sehingga kita berharap lewat gereja ramah anak ini gereja belajar tentang KHA lalu bisa mengimplementasi secara konkret. Dan yang paling penting lagi tadi yang sudah Pak Himawan garis bawahi juga adalah bagaimana kita membangun sebuah sistem, gitu ya, sistem perlindungan anak, sistem pelayanan anak yang holistik ya, sehingga semua bagian terlibat untuk memperhatikan tumbuh kembang anak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak, rasanya sudah sampai jam 9 ya. Dan ada banyak hal menarik yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini. Kata penting atau kata kunci, kata menarik yang kita dapatkan pada malam hari ini yang disampaikan Pak Beni dan Pak Yuel, ayo kita mulai segera berpikir sistemik, berpikir gereja sebagai tubuh Kristus, melihat segala hal secara holistik, tidak parsial, tidak mementingkan sektor-sektor masing-masing, tapi melihat secara kebersamaan. Dan Alkitab sudah menolong kita memberikan konsep yang sangat bagus, menjadi tubuh Kristus. Dan mari kita segera menindaklanjuti secara khusus dalam kaitan percakapan kita adalah memberi tempat pada anak untuk berteologi, memberi tempat pada anak untuk berpartisipasi dan menempatkan mereka di tengah-tengah kehidupan umat, di tengah-tengah kehidupan jemaat. Itu yang kita dapatkan secara khusus pada malam hari ini. Terima kasih Pendeta Yuel yang sudah menyampaikan wawasannya, hati-hati di jalan sampai di Jogja, dan terima kasih Bapak, keluarga Bapak, pelayan Bapak. Terima kasih banyak wawasan yang sudah disampaikan Pak Beni. Terima kasih malam ini memberikan wawasan yang baru lagi. Bu Haryati, terima kasih juga memberikan masukan-masukan yang sangat berarti untuk kita semua. Bapak, Ibu, teman-teman, kakak-kakak, aktivis, pelayan, anak yang sudah hadir. Sekali lagi terima kasih malam ini. Dan kita akan menutup pertemuan kita. Berkenankah Pendeta Hendra menutup kegiatan kita dengan doa? Mari kita berdoa. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita menyelesaikan pertemuan Cukup, kita. Pak Terima kasih, Pendeta Hendra. Terima kasih Pak Beni, Pendeta Yuel, dan juga Bu Har, juga rekan-rekan yang sudah memperdalam diskusi kita. Kita jumpa lagi Jumat depan ya Bapak dan Ibu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan sehingga ada waktu untuk kembali kami membangun kesadaran. Dan kami berharap semua boleh membuat kami semakin bersemangat untuk mengaplikasikan dan juga mewujudkan gereja ramah anak di tempat yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Berkati pertemuan kami dalam minggu depan dan juga setiap rekan-rekan terutama yang sudah berbagi banyak hal dalam pertanyaan maupun juga materi diberkati Tuhan. Secara khusus untuk Pendeta Joel dan keluarga diberkati perjalanannya, juga Pak Beni, Pak Himawan, Pak Haryati, dan setiap kami. Tuhan, tolonglah agar kami menemukan apa yang baik yang datang dari Tuhan. Dalam Kristus, amin. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih.